Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Chandra Bell TV. Kini tanggal 9 Februari 2023 atau tepatnya 8 Baleh Rajab ampe Baleh ampe Lampe Hijriah. Itu Nio menyelusuri batu-batu doang ya. Kami akan berangkat 5 orang ambo sendiri. Kak Datuk Majo Basah, Kak Datuk Rajo Basah Batuah, Kak Datuk Rajo Nan Putih, Sarato Malin Batuah. Jalan nan dilalui sangat menantang ayo sana ya. Menurun mendaki masuk ke rawa. Tepatnya kami melalui Kapalo dari Embung Limpato. Sudah itu jalan tu banyak duri, banyak tunggur. Tapi tidak apalah, untuk konten batu-batu doang. Setelah itu kami menelusuri Banda Ketek, di mana Banda aku juga banyak tantangan, batunya licin. Untuk biar capek sampai ke batu-batu doang Dusun Gando ke Nagarian Gawang, Buang Tiga Baleh. Di siko kami nanti akan membuat podcast di atas batu-batu doang dengan narasumber Kak Datuk Rajo Nan Putih. Hostnya nanti ketuakan kita Kak Datuk Majo Basah. Podcastku bertujuan untuk berbincang-bincang bagaimana sejarah batu-batu doang ko. Ada juga batu pabarasan. Nanti kita akan kupas tuntas bersama Kak Datuk Rajo Nan Putih dan Kak Datuk Majo Basah. Oke, dun sana kami sadonyo. Jangan lupa ditonton taruh bagaimana sejarahnya batu-batu doang. Kan Pak Datuk Rajo Nan Putih kan itu batu pabarasan lah. Tuh Batu pabarasan kan? batu pabarasan. Tuh Di bawah urek baringin tuh. di bawah rek berungin tuh batu pabarasan. Ya, makasih dari batu pabarasan tuh keterangannya nawak terima sejarah dorang membuat sari bah. Sepanjang awak tahu, awak terima dari Ranggai tentang batu pabarasan ko. Orang pengen mencari batu pabarasan ko ketika orang ke membayang bani. Jadi masuk bani. Sawah. Itu pengen masuk bani tu, ya babau dah cukup. Babau syarat-syarat petitihnya gai. Tu rai mujur pertahunan tiba dawak tu betulnya gak 2 gak 3 inci. Padi sinan itu alamat padi kemenjadi di daerah awak khususnya Nagari Gawang. Jadi orang pengen masuk banikin tuh kan banihnya bo, kan bukan padinya bo ya. Bani. Tapi ada saya bakonya tersuanya bijo padi tu. Bijo padi. Padi atau bareh khususnya ko? Padi. Jadi ndak bareh kan? Ndak, padinya. Kalau bareh kok tentu lain dek bareh lo. Kalau bareh tu kadang-kadang ayo dah. Tamu dia pun kadang-kadang kalau lagi ni kun untuk bareh boleh kawan. Nah, kalau seandainya bakal besar padi dorang masuk banih tako, apa dampak positif dinya? Apa elok dinya? Yo elok secara pribadi mah hasil padinya tu meningkat. Elok secara umum ke negari gunanya tu pertahunan orang nan setahun tu meningkat hasilnya dari 6 biasa. Itu hikmahnya. Tapi bukan orang percaya, tapi kepercayaannya alirannya baik itu nyebut orang gak sesuai lah. Itu aliran dari orang gak sesuai. Dan nomor suri Pak Jalan Putih terakhir orang masa bani kemari bilo. Tahun 9 balik kelas 1 kelas 2 SD lah awak baru. Tahun 60-an.
Oh, 60-an kan 70-an. 70-an. 70. Tapi budaya itu ndak dolai rangkau kemari ndak. Itulah sekadar pribadi lah. Mungkin adanya percaya nenek moyang itu kemarinya itu. Ya. Sekadar pribadi sampai masuk lah. Tapi waktu itu mah global khusus negeri Gawang. Yang pertama orang mulai ke sawah, pai minta apa? Pai minta supaya hari hujan. Hanya bawalah untuk apa? Pai masuk bani ke batu beberapa itu. Tu aku balik dari siku ko insyaallah nang biasa dak do Malaysia tu nang Sarawak tu hari hujan balik. Itu orang apa dosa anak yang dari negeri Sungai Jambu, Mbak kelanjutan cerita gua tadi tu ada je termasuk bani kemarin. Kalau dosa anak awak dari Sungai Jambu tu kalau tahunya mang painya tahu bahasa orang pai masuk bani ke kemarinnya tibolo dari sini. Itu sama kamu. Orang torong bagai? Ya. Ya sebenarnya kan akar rumpun awak tu kan awak kan saka serumpun seadat di orang itu. Gawang di Sungai Jambu, di penyakalan, di torong tadi kan orang seadat serumpun. Ya. Jadi asal-asal bukan batu-batu doang kok terletaknya di Gawang, bukan asal usul Gawang saja. Berarti kan asal usul orang negeri Sungai Jambu pun juga orang torong tadi kan mana asal usulnya kan dari Gawang itu doang nangko. Nah, ya. Ini kan kalau asal usul orang tu kan mbak Sungai Jambu. Ada yang mengatakan jambu-jambu Gawang. Iya. Ada yang mengatakan jambu-jambu Kubang Tiga Baleh. Itu nama Sungai Jambu. Itu nyokatolah di batu tadi, batu ada hubungan tu. Nama gua tadi tu. Batu gua tadi tu jarak tempuh mah 10 ton dama. Keluarnya di Batu Kondek di daerah Sungai Sari, daerah Bulu Kota tu, Purin Batu tu. Yang dulu Kota Sungai Sari tu yang arah ke pasar Sungai Lasi. Arah ke pasar Sungai Lasi. Dari pasar Sungai Lasi tu nanya kata dari ke Leku Anau, tu mudik dari ke arah Sungai Sari. Ya kan itu yang disebut daerah pasar Sungai Lasi, daerah Tapak Kudu. Daerah mendaki Petamu ke Bukit Iko. Nah, itu kalau seandainya memang itu kejadiannya berarti kan asal usulku memang ya sesuai juga sore nanado di dalam Al-Qur'an baso manusia gua kok nyebut rumah dari gua itu kan di surah Al-Hajr kalau salah 82 kan. Surah Al-Hajr baso ini mamae batu-batu kemudian tanpa akarnya untuk jadikan penghuni, untuk jadikan hunian. Dan itu akan memancar air dari mata air. Kebetulan berarti memang ada sejarah itu dan itu terbukti di negara awak ini. Contohnya batu-batu doang kan, tetapi batang air. Iya. Dan batu-batu doang itu kok kan bukan batu yang bertudung, tapi batu sampai bertudung, sampai berlindung. Batu sampai berlindung ya. Berarti kan orang tak perlu memaik batu lagi, karena adalah bisa membuat diam di bawah batu gadang nangko. Berarti sumber air. Itu sejarah itu kan berkembang tadi, kemudian masuk Islam. Maka budaya itu tinggalnya karena dipengaruhi oleh Islamisasi terhadap negeri itu gitu. Jadi budaya-budaya kuno itu tinggal, tapi sejarah cuma yang kita bisa baca gini lah. Nah, untuk membuktikan sejarah itu kebetulan negeri kita punya betul-betul doang, punya tempat riwayat pertama orang bermukim penduduk, kemudian punya jirek. Iya. Daerah betul-betul doang kok kan dekat dengan jirek atau pernah kuburan kayak jirek terata. Kemudian dekat je Kota Tua kan itu Sebarang. Di Sebarang itu di daerah selatan dari situ pokoknya. Yang jirek terata di daerah timur ya. Di sinilah berkembangnya baku penduduk tadi, berkembang sesuai ya keadaannya, berkembang penduduk dan budaya daripada adat setempat. Itu baru masuk Islam. Tapi sejak keberadaan Islam, orang baca tadi ada sih dojo orang datang kemari, dia menurut kepercayaan gitu kan. Tapi bukannya percaya benar kesini enggak, karena momennya lah Islam. Gitu. Itu budaya orang anak-anak orang Pewusimbu kemari itu kebetulan tuh untuk apa? Dan siapa yang bersimbu kemari, Pak Jambute? Sepanjang awak tahu tentang siapa yang bersimbu budaya kemari itu
budaya kemari pe bersimbu itu ketika panen tersebut panen 6 bulan dirang tersebut panen setahun. Jadilah dimulailah dirangkul dari kerapatan bersama-sama orang tu nanya mengusulkan itu bah kita lah panen kita lah menjadi mana sepanjang 6 biasa orang kayak gitu baik itu dulu. Jadi nenek mamak Jadi nenek mamak ngajukan itu kata bersama-sama ngajukan baso sampai baik kita ke tempat ke betul-betul dong bersimbu lagi. Itu keputusan itu kebanyakan ambil tu waktu orang sudah Jumat orang ambil keputusan tu orang adukan hari Minggu datanglah orang kok bersama-sama itu nama simbu tu siapa? Nama simbu itu anak-anak dari orang betul-betul dong itu nama parasen tiba siko yang menyimbu inyo sama inyo atau apaknya nanti lu apaknya nan di sini nanti apa lo lah namanya dulu lah bersimbu lah bersama-sama yo teka nan tua teka anak-anak main simbu biasanya tapi sebelum di perjalanan tu anak-anak tu nyagi perlengkapan namanya tu kayu gak sedepo seorang kayu sedepo seorang tu ayam orang mulai dari bawah tu sampai kemari tu dah asal tampak empok. Oh, tu penokok ayam. Penokok ayam gunungnya. Dah ada cakap. Dah ada cakap gunung penokok ayam. Beku tiba siku sudah bersimbu tu badan lah dingin nambah bau ayam membawa bakar tu dah si putih. Tu ayam tu lah nambah bakar bermakan bersama-sama. Oh gitu. Jadi tujuannya baik untuk kebersamaan, bukan bercakap lah. Enggak, untuk kebersamaan. Dan biasanya kalau sebenarnya itu terjadi di bersimbu di daerah Banda Batu Tudong tu di Lubuk Sikoko itu biasanya hari hujan sudah itu. Nah biasanya jarang Malaysia waktu sana setelah tu balik dari sekolah hujan hari, langsung hujan hari. Dah berkuih balik, dah ada boleh yang bawa kain tukar kain basah ada pun. Tu balik lihat basah-basah sudah membakar ayam takut sama-sama, sudah bersimbu-simbu tu lagi dingin-dingin lah main api nyalo bakar makan sama-sama. Tu balik. Jadi begitulah tuahnya dari keramik negara kita. Orang percaya dengan keyakinan orang serupa itu, maka jadi gitu. Jadi kalau kena nelok di karena Tuhan orang berbalik lekin, dia cara budaya serupa itu hanya dengan bersimbu dia aja kandak oleh Tuhan. Kodak kan ya Tuhan itu memang 99 nama balau banyak Tuhan lah. Dia Rahman Rahim Maha Pemberi gitu kan. Maha Pemurah, pengasih penyayang. Kayunya guys. Jadi kalau kita nak menelaah diri balik di zaman kini kepada zaman lama, ia tak salah kita menelusuri jejak sejarah yang lah lama-lama. Kebetulan kita nilai ada bukanlah pelaku sejarah, tapi pada tu yang putih menerima sejarah itu dari orang gaek-gaek. Kebetulan dan kami pribadi memang anak orang betul-betul dong, termasuk Chan Malim Batuah memang anak orang betul-betul dong. Ya kalau kita mengembalikan Kim balik, mungkin dia cara je keadaan kini sulit anak-anak kini menerima itu. Karena nya lah zaman kini memang hidup. Semuanya kepercayaan itu orang tak nerima lagi gitu. Ya alhamdulillah kita masih terbuka ijab awak ketika balik kepada sejarah lama. Kau tak kan ya dikaji sejarah lama kok. Kau taknya kalau lama mana? Serangkan Quran lah lama lo dak. Lah jarang juga orang membaca. Layar dulu di rumah, layar dulu di awak. Jadi mahar ya. Apa boleh kau tahu-tahu itu. Jadi kita kini lah banyak kita nak lupa baso objek kita sejarah ko sangat bermanfaat dah yo sangat banyak. Yang pertama mengetahui kita yang terjadi di situ. Tentu kalau tak bertanya yo tu kena tahu tu tak tahu awak. Inya tak tahu kerana tak ada yang beritahu. Orang yang beritahu tu kata awak andaknya orang yang tahu pula gitu. Ya walaupun kan ada kebaikan yang kita tanam yang kita turunkan, ini kan nanti akan turun kebaikan tuh. Mudah-mudahan kita akan menerima dari syafaatnya nanti di alam lain itu, di alam barzah. Jadi ketika di alam akhir nanti kita menerima syafaat, tentu kita rancak berbangkit. Karena nawak tinggalkan Sri Teladan itu lewat rancak.
Oh, iya dah. Dan Sama. Iko di Batu Betudong Iko terletaknya di daerah Joronggando, Negari Gawang di Kubong Tiga Baleh. Yaitu kepunyaan daripada kaum Manti dan kaum Dubalang suku sepanjang Negari Gawang. Kalau di Sungai Jambu itu sukunya suku Kutianye, ini berada di Gawang dengan kaum dengan suku sepanjang di Negari Gawang. Artinya di sana kami, di sana kita yang ada di Sungai Jambu dan Taruang-Taruang adalah satu rumpun, satu adat, cuma negari daerah administrasinya yang beda. Gawang Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Kemudian di Sungai Jambu dan Taruang adalah Kecamatan 9 Kota Sungai Lasi, Kabupaten Solok. Hanya itu, mudah-mudahan dapat bermanfaat video pendek nangkon yang kami otak-otakan dan untuk menjadi pedoman dan sejarah bagi anak keponakan di masa akan datang. Terima kasih kami dari Datuk Raja Putih, Datuk Dewasa, Datuk Mali Mertua. Itu semua-sama kita sedang menelusuri, sedang mencari mentelaah di atas sejarah-sejarah negari untuk menjadi pedoman adat dan budaya di Negeri Gawang untuk kepedoman kita di masa akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.